Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Oke, yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaih, yang telah membawa umat Islam, khususnya umat kita, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yang seperti kita rasakan keimanannya pada hari ini. Oke, untuk kultum kali ini aku ingin menyampaikan tentang Siddatul Har. Siddatul Har, apa sih yang kalian ketahui tentang Siddatul Har? Mesti pada bertanya-tanya Siddatul Har itu apa ya gitu. Dalam bahasa Arab sendiri Siddatul Har dibagi menjadi dua kata. Yang pertama sidah, kemudian yang kedua har. Untuk sidah sendiri yaitu sangat, dan har itu panas. Jadi kalau digabungkan yaitu Siddatul Har. Lalu apa hubungannya dengan sholat? Nah, pada kultum kali ini eksternal tuh kedapatan sholat. Oke. Untuk kultumnya sendiri itu kan Siddatul Har yang sangat panas. Jadi kemungkinan besar kan yang panas-panas. Yang panas-panas yaitu sholat di waktu zuhur. Waktu dimana orang tuh males sholat ke masjid. Terutama yang buat laki-laki sholat. Maksudnya tuh apalagi zuhur sama asar itu waktu-waktu enak buat tidur lah bahasanya gitu. Jadi sholat itu sendiri itu aslinya wajib ya guys. Apalagi buat yang kaum laki-laki. Dulu di zaman Rasul itu kalau orang Islam khususnya laki-laki nggak sholat itu rumahnya dibakar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa hubungannya sih? Nah, sholat kan aslinya yang agama ya. Jadi kalau kita nggak sholat berarti kita ya gimana mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, di dalam dalilnya sendiri itu udah jelas di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya artinya wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari keluargamu dari siksa api neraka. Nah, itu jadi dari kita sendiri, khususnya aku laki-laki, ya aku sedang memperbaiki sholatku, walaupun sholatku dibilang bolong-bolong juga alhamdulillah sudah rapat gitu. Jadi kalaupun lelaki yang mau berkeluarga gitu disarankan untuk mencari yang sholat agamanya baik sebelum membimbing wanita. Oke. Untuk yang kedua itu ada dalilnya juga nih. Dalilnya Inna sholata tanhai anil fasya wal mungkar. Itu dari surat Al-Ankabut ayat 45. Itu artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalaupun orang-orang ataupun kalian yang ingin berbuat yang gak baik gitu, alangkah baiknya itu sholat. Apalagi yang belum sholat berjamaah. Kalau udah sholat berjamaah terus lalu ingin melakukan kegiatan yang keji dan mungkar, itu alangkah baiknya sholatnya diperbaiki. Mesti ada yang sholatnya kurang khusyuk. Oke, jika sudah sholatnya khusyuk terus ingin memperbaiki keji dan mungkar itu sendiri, ya sholat sunnah gitu. Sholat sunnahnya mungkin sholat taubat itu kan sholat. Oke, untuk sholatnya sendiri itu kan dibagi dua macam. Untuk sholat sunnah dan sholat wajib. Yang pertama untuk sholat wajib kita sudah tahu ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ada 5. Itu wajib.
Oke, untuk yang sholat sunnahnya sendiri itu ada banyak. Aku sebutin salah satunya, bukan salah satu, aku sebutin semua kalau yang aku tahu. Untuk sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, taraweh itu salah satu sunnah tapi pahalanya besar. Terus sholat istikharah, sholat taubat itu salah satu sholat yang bagus. Nah, apalagi sholat tahajud, guys, bagi kalian yang kayak seret gitu, pengen tahu lebih detail gitu, pengen dunia tuh lancar sampai sana, itu lebih baik, alangkah baiknya sholat tahajud. Karena apa? Allah itu lebih suka manusia, orang-orang yang bangun di sepertiga malam. Allah lebih menyukai itu. Dan malaikat sendiri itu juga menyatatnya gitu. Jadi Allah tuh bilang gini, wahai malaikat, wahai, itu ada hambaku yang sedang sholat, maka catatlah dia dan permudah urusannya gitu. Terus nih bagi kalian juga, sholat kan kayak hal yang kalau orang yang belum terbiasa itu hal yang susah gitu. Jadi alangkah baiknya kita juga permudah, kembangkan kembali gitu bakat kita lagi, sholat kita, terutama sholat yang wajib itu. Dari kecil nih harusnya didikan orang tua tuh sangat penting. Jadi apa? Kalau kalian bisa ngelihat aja orang-orang yang mesti sholatnya rajin, salah satunya didikan orang tua yang benar. Itu salah satunya, bukan semuanya. Oke. Untuk itunya sendiri juga dari hadis itu banyak disebutkan tentang sholat. Dari Al-Quran juga banyak disebutkan tentang sholat. Oh iya, satu lagi dari surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, wa aqimus sholati lidunuk nisyuki ila gosaqol lail. Nah, ila gosaqol lail. Nah, artinya dirikan sholat dari sesudah maghrib tergelincir sampai gelapnya malam. Itu kayak gimana ya bahasanya, intinya sholatnya itu wajib gitu loh. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir hingga tenggelamnya malam. Nah gitu. Oke, kita balik lagi ke Sidatul Har. Kan Sidatul Har itu yang sangat panas ya. Nah itu bisa kalau di bulan Ramadan ini, aku mau kaitkan juga di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan kan seperti bayangannya tuh besi yang sudah karatan, yang full karat, jadi full besi panjang full karat. Nah itu cara ngilanginnya gimana bang? Nah cara ngilanginnya itu dipanaskan di suhu di atas 100 derajat. Itu pasti besi yang karatan itu akan ngelotok gitu. Jadi ngelotok akan menjadi besi yang utuh kembali. Nah besi yang ngelotok itu, jadi bayangkan di bulan Ramadan kita sebaik-baiknya di bulan Ramadan tuh memperbaiki diri. Kesimpulannya, pada kultum kali ini kita perbaiki diri di bulan Ramadan, khususnya sholat itu sendiri.